Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu guru GTK hebat, dan Bapak Ibu panitia. Mohon izin untuk ditampilkan. Ada pantun dulu ya Bapak Ibu, karena saya pun tegang sebenarnya. Karena sudah ada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat ya, dan saya melihat dari awal tadi presentasinya luar biasa, inovasinya, dedikasinya juga sangat luar biasa. Nah, nanti di sini saya juga akan berbagi praktek baik Bapak Ibu, cuman saya pantun dulu nih. Pantunnya seperti ini. Bapak Ibu bilang ewa ya? Belum. Bukan petir sembarang petir. Ewa. Petir menyambar pohon semanggi. Salam kenal, saya Anggi Perdana dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Izin Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu guru hebat, saya akan presentasi dan berbagi. Baik, saya tepuk tangan dulu ya, walaupun agak nervous nih. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, saya juga nanti akan berbagi praktek baik terkait dengan apa yang sudah saya terapkan dan saya implementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah yang berkaitan dengan diferensiasi pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis digital dengan MPI Siaga, Si Anak Garuda di Sekolah Blank Spot Area. Sekolah Blank Spot Area itu maksudnya sekolah saya Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Nah, saya nanti akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana situasi sekolah saya di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kalau misalkan dilihat Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Bintan Pesisir itu dari segi bangunannya mungkin sudah cukup sudah cukup megah untuk ukuran sekolah yang ada di pulau. Namun Bapak Ibu, meskipun demikian, kami di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir itu masih memiliki keterbatasan yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi. Ya, walaupun sebenarnya bisa, tapi belum optimal untuk kita atasi adalah terkait dengan adanya keterbatasan listrik dan internet. Sehingga dengan adanya keterbatasan itu maka akan berdampak pada keefektifan dalam proses pembelajaran. Ya, khususnya mungkin kalau saya mata pelajaran guru PPKM pendidikan Pancasila berarti terkait dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Dampaknya yang pertama terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, ya otomatis tidak bisa berjalan secara efektif. Kemudian motivasi belajar murid akhirnya rendah juga gitu kan, karena ya kalau misalkan sekarang anak-anak di era teknologi kan senang gitu kan tadi belajar dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi di kelas. Nah, kalau ada keterbatasan itu kita tidak bisa belajar dengan menggunakan memanfaatkan teknologi, maka ya itu tadi anak-anak cepat bosan karena mungkin metode pembelajarannya monoton yang diajarkan diberikan oleh guru ke siswanya gitu kan, dan ternyata mempengaruhi juga terhadap capaian kualitas pembelajaran di rapor pendidikan yang kemarin kita lihat di tahun 2023. Ternyata rapor pendidikan kita di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir itu masih sedang dan perlu ditingkatkan. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya. Keterbatasan kami yang ada di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir itu menjadi tantangan bagi kami. Ditambah lagi dengan adanya perkembangan zaman saat ini, kemudian adanya kemajuan teknologi dan perubahan kurikulum, juga kemampuan saya sendiri gitu. Bagaimana kemudian saya di sekolah supaya bisa menggerakkan seluruh guru sehingga ya tidak cuma 1-2 guru saja yang bisa bergerak untuk tadi meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu di satuan pendidikan sekolah. Jadi perlu adanya kolaborasi dan ya kerja bergotong royong sama-sama. Dan di sini saya kemudian mengoptimalkan pembeli yang ada di sekolah. Nah, berkaitan dengan situasi, kondisi, serta tantangan yang ada tadi, maka solusi yang saya berikan, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, adalah dengan membuat sebuah inovasi. Dan inovasinya sama seperti Bapak Ibu tadi, banyak yang juga sudah mengembangkan ini ya. Inovasinya adalah MPI, dan di sini saya namai MPI-nya adalah Siaga, singkatan dari Si Anak Garuda. MPI ini saya kembangkan dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 yang kemudian dikombin dengan pemanfaatkan Canva untuk membuat desain-desain lainnya supaya tampilannya lebih kece lah gitu kan, lebih enak dilihat.
Dan di dalam sebuah MPI itu harus ada komponen-komponen yang memang harus terpenuhi. Yang diantaranya ya mungkin komponen pokoknya adalah ya harus ada CP, materi pembelajaran, kemudian asesmennya, referensi dan profil. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Dan di sini saya tambahkan dengan adanya game atau permainan. Nah, inilah aksi saya mengembangkan dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran terkait dengan MPI Siaga ini. Untuk MPI-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya sudah rekodkan hampir sama dengan MPI yang tadi sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu. Ada capaian, tujuan pembelajaran, kemudian ada materinya. Di dalam materi itu ada video pembelajaran, kemudian ada LKPD-nya juga di setiap sub pembahasan, ada tugasnya juga. Kemudian di sini ada slide PowerPoint presentasi, ada LKPD-nya juga, ya. Ada tugasnya juga nanti di setiap pembahasan. Kemudian ada gamenya. Nah, ini yang menjadi menarik di MPI yang saya kembangkan ini. Saya masukkan di situ game dengan 32 jenis, 32 kuis ya, dengan jenis yang berbeda. Ada drag and drop-nya, kemudian ada essay, ada pilihan satu benar, pilihan banyak benar, ada essay dan lain sebagainya. Ini ada 32 kuis. Nah, kemudian ada asesmennya. Ini saya gunakan untuk asesmen sumatifnya. Karena MPI yang saya gunakan, MPI yang saya kembangkan ini tidak hanya untuk satu sub pembahasan, tapi untuk satu elemen atau satu bab. Oke, itu tadi reviewnya dari MPI yang saya kembangkan. Nah, MPI tadi yang sudah saya kembangkan, kemudian saya terapkan, saya implementasikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran game based learning. Nah, di sini ada sintaknya. Kemudian di dalam model pembelajaran saya kombinasikan dengan metode pembelajaran TGT ya, Team Games Tournament. Nah, ini dia dokumentasinya. Nah, gambar-gambar ini sesuai dengan tadi sintaks ya. Jadi mulai dari pemilihan permainan, penjelasan konsep, sampai kemudian yang terakhir ada presentasi dan refleksi dari peserta didik. Nah, lalu di mana letak dari diferensiasinya terkait dengan pengembangan MPI tadi dalam proses pembelajaran? Diferensiasi yang pertama terkait dengan konten itu terdapat pada ya kontennya. Di dalam MPI yang saya kembangkan tadi sudah ada saya siapkan ragam konten, mulai dari slide presentasi, kemudian video pembelajaran, game dan lain sebagainya. Kemudian diferensi prosesnya di mana? Diferensiasi prosesnya terlihat pada saat anak-anak mengerjakan LKPD. Kemudian kita mendampingi setiap kelompok yang membutuhkan pendampingan kita. Kemudian produknya di mana? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tadi sudah atau ada yang sudah mendownload di sini, saya sudah siapkan juga, bisa diakses di Google Play Store juga nanti. Di dalam MPI itu sudah ada penugasan, yang dimana saya berikan penugasan di akhir anak-anak membuat produk sesuai dengan minat mereka dan gaya belajar mereka gitu kan. Di situ saya berikan pilihan, silakan kalian bisa membuat produk berupa komik, kemudian video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan gitu, terkait dengan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Tapi saya tidak menentukan kamu harus buat ini, kamu harus buat itu, tidak. Tapi saya memberikan pilihan dan yang menentukan adalah peserta didik itu sendiri bersama kelompoknya. Nah, kemudian hasilnya, yang pertama dari saya menerapkan MPI tadi dalam proses pembelajaran, saya mendapatkan hasil Bapak Ibu. Yang pertama, murid mendapatkan pengalaman baru. Kemudian yang kedua, ya hadirnya MPI yang saya kembangkan tadi membantu saya dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, mampu menghadirkan digitalisasi di tengah keterbatasan. Ya, karena tadi ya kita masih memiliki keterbatasan sinyal, kemudian keterbatasan listrik ya. Kemudian berikutnya dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid sesuai gaya belajarnya. Adanya diferensi juga, menunjang pembelajaran berdiferensiasi, karena di dalam MPI itu ada menunjang kontennya, saya sediakan kontennya, ada prosesnya juga dalam LKPD yang dikerjakan oleh kelompok, kemudian ada produknya juga dari penugasan di sesi akhir proses pembelajaran. Kemudian dapat menciptakan suasana belajar menjadi lebih interaktif, aktif, kompetitif, kolaboratif dan menyenangkan. Dan yang terakhir fleksibel Bapak Ibu, karena MPI saya ini berbasis offline, jadi bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan kemudian bisa
menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Masih? 1 menit. Oke, keunggulannya ini yang saya kembangkan adalah offline, dapat diakses di semua perangkat, berbasis HTML dan mudah digunakan. Namun dalam refleksi ada kekurangannya. Ternyata Pak, kuisnya kalau sudah dikerjakan tidak bisa dikerjakan lagi gitu kan. Nah, ini beberapa refleksi. Kemudian belum tersedia kunci jawaban yang mengetahui oh ini jawaban benarnya mana sih gitu kan di dalam game tadi. Posisi buttonnya masih tidak konsisten, kemudian belum dilengkapi dengan audio narasi. Oke, nah ini beberapa pembahasan yang sudah saya bagikan terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan MPI, mulai dari Kompel di sekolah sendiri maupun di sekolah-sekolah lain dan di beberapa komunitas. Oke, dan selain itu saya juga menguploadnya di channel YouTube saya, di TikTok dan terutama di platform Merdeka Mengajar. Ya mungkin itu saja. Beli ketan buat kekasih. Terima kasih. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.